Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa lagi dengan saya, Mas Lan Siombing, MSI. Kita akan belajar topik bahasa Indonesia. Kali ini pelajaran di topik yang ke-12, pertemuan yang ke-12. Kita akan membahas surat menyurat. Jadi di topik ini kita akan bahas berbagai jenis surat dan apa fungsi masing-masing, dan kita akan belajar membuat surat resmi pertama, yaitu surat lamaran kerja. Ya, sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama membaca dulu sistem nilai kita. Hari ini sifat manusia yang paling dapat dipuji adalah semangat keuletannya. Jadi dari 14 pedoman hidup, salah satunya adalah sifat manusia yang paling dapat dipuji adalah semangat keuletannya. Ya, jadi kalau menghadapi tantangan, ayo kerjakan lagi sampai ada hasilnya, sampai kita mendapatkan jawaban dari hasrat atau dari keinginan, tepatnya dari tujuan yang akan kita capai. Nah, itu salah satu yang perlu menjadi bagian yang harus kita ingat dalam menjalani kehidupan ke depannya. Ya, tanpa membuang waktu, ayo kita lanjutkan belajar tentang surat menyurat. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan surat? Mungkin di antara kita pernah menulis surat, ya, atau pernah menerima surat, ya. Ada surat undangan, ada surat apa namanya, surat ya pernyataan bahwa kita udah putus ya, gitu ya. Atau ada surat dari teman mengenai pesan dan segala macamnya. Nah, kita lihat dulu surat ya. Definisinya kita mau lihat pengertiannya ya. Surat adalah salah satu alat komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan dialog langsung seperti melalui telepon atau bertemu langsung. Tapi kalau surat ini adalah alat komunikasi yang tidak langsung, ya, kita menggunakan bahasa tulis untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan juga kemauan kita, ya. Nah, setiap proses surat menyurat dalam hal ini disebutkan dengan korespondensi, ya. Jadi korespondensi. Nah, oke, adik-adik, kita lanjutkan lagi. Ya, oke, kita lanjutkan pada bagian jenis-jenis surat. Nah, ini kita pilih berdasarkan isinya. Jadi, berdasarkan isinya, surat itu ada disebut dengan surat pribadi, ya, dan ada juga surat resmi. Kalau surat pribadi itu tentu berisi atau menyatakan kepentingan pribadi kita, ya, bentuknya nggak begitu terikat kepada kaidah-kaidah penulisan, ya, kecuali lah kalau misalkan tujuan kan harus jelas kepada yang terhormat, itu harus jelas kepada siapa kita sampaikan surat itu. Kalau tidak jelas kepada siapa kita sampaikan, tentu hasil yang diharapkan tidak tercapai, atau sering juga disebut dengan surat kaleng, apalagi kalau tidak kita sebutkan siapa nama pengirimnya. Jadi format yang paling utama ada pengirim dan ada penerima. Kalau mengenai bentuknya itu bebas, bisa menyatakan kekecewaan, bisa menyatakan kita rasa senang, pokoknya masalah-masalah pribadi kepada teman, kepada sahabat, kepada pacar, kepada orang tua, itu juga termasuk bagian dari surat pribadi. Nah, berikutnya ada surat resmi. Surat resmi ini diantaranya surat dinas dan surat niaga. Nah, kalau kita lihat, kalau unsur-unsur surat resmi atau bagian-bagian dari surat resmi, tentu harus ada kop suratnya atau kepala surat, ya. Ada nomor surat, ya, ada tanggal berapa, lampirannya, apakah surat itu ada punya lampiran, berapa halaman itu perlu, ya, perihal, ya, tentang apa isi surat itu kita harus sebutkan, alamat, ya, ini kita harus sebutkan, kemudian salam pembuka, isi surat, penutup surat, identitas siapa yang mengirimkan, dan juga salam penutup. Itu penting sekali, ya. Itu unsur-unsur surat dari surat resmi. Nah, sekarang kita lihat surat dinas, bagian dari surat resmi. Nah, dari katanya surat dinas ini kita bisa tahu bahwa digunakan sebagai alat komunikasi tertulis, ya, tentang kepentingan tugas dan kegiatan dinas pada instansi negeri ataupun swasta. Jadi kalau kampus kita ingin membuat pemberitahuan atau
ingin menyurati dinas pemerintahan atau sesama instansi, tentu itu disebut dengan surat dinas ya. Jadi segala macam kegiatan itu yang berhubungan dengan kegiatan dinas tersebut pada instansi pemerintah maupun instansi swasta itu disebut dengan surat dinas. Nah, jenis-jenis dari surat dinas ini bisa kita lihat ada dinas arahan. Ya, dinas arahan itu berupa ada peraturan-peraturan, ada instruksi, ada surat keputusan, ya, ada naskah dinas penetapan, ya, ini ada ini bagian dari keputusannya. Ada pedoman teknis, ya, ada juklak, petunjuk pelaksanaan, ada juknis, petunjuk teknis, ya, dan juga naskah dinas ataupun penugasan. Jadi kalau seperti saya nih ya, diberikan tugas dari kampus untuk mengikuti seminar, maka kampus akan mengeluarkan surat resmi, dalam hal ini surat dinas, surat tugas kepada saya ya. Nah, kemudian naskah dinas korespondensi. Kalau korespondensi seperti kita lihat di pengantar tadi, itu adalah surat menyurat ya. Naskah dinas korespondensi artinya atau bagian dari nota dinas, catatan ya, lembar disposisi ya. Kemudian ada naskah dinas korespondensi eksternal untuk bagian dari surat dinas, naskah dinas korespondensi internal ya. Nah, kemudian ada lagi naskah dinas khusus. Naskah dinas khusus itu bisa nota kesepahaman atau mungkin pernah dengar MOU, Memorandum of Understanding ya, atau kesepakatan ya. Surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman. Jadi contoh kayak berita acara itu kalau kita melakukan suatu kegiatan, contoh kemarin kita mengadakan acara wisuda. Nah, setelah selesai ada berita acaranya ya, bahwa telah terlaksana dengan baik ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada pengumuman juga ya, ada pengumuman ya, ada laporan termasuk di dalamnya bagian dari surat dinas khusus ya. Jadi ada terbagi atas 3 bagian apa tadi? Naskah dinas arahan ya, korespondensi surat menyurat ya, misalkan ada memberikan sanksi itu termasuk korespondensi internal ya. Tapi kalau misalkan ada surat keluar itu korespondensi eksternal. Nah, ada juga naskah dinas khusus. Oke, kita lanjut lagi pada surat resmi yang kedua disebut dengan surat niaga. Nah, surat niaga itu adalah alat komunikasi tertulis berisi kegiatan usahanya atau niaga ya. Bisa penawaran, bisa pesanan, permintaan, pengiriman, penolakan dan juga ya dan lain-lain lah yang berhubungan dengan usaha atau niaga. Nah, kita lihat dulu alur surat niaga seperti ini ya. Jadi ini dari penjual ya. Penjual tentu dia memperkenalkan ya, ingin menjual barangnya kepada pembeli, maka dia akan memberikan surat perkenalan ya. Pertama-tama dia memberitahukan bahwa dia perusahaan tersebut bergerak di jasa apa, mungkin bagian perancangan sistem atau juga mungkin di bagian penataan ruangan atau mungkin dia sedang menjual jasa untuk servis AC, servis komputer dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari pembeli langsung tentu sudah ada surat perkenalan memberitahukan apa yang diusahakan. Kemudian dalam hal ini pembeli dia minta daftar harga. Nah, kalau sebelum di dalam perkenalan dia tidak cantumkan harga, tentu pembeli yang tertarik ada surat permintaan daftar harga. Lalu penjual memberikan surat penawaran ya. Selanjutnya pembeli kasih surat pesanan ya, dia pesan berapa. Kemudian penjual tuh kemudian buat surat pengiriman barang ya, orang yang mengantar membawa surat pengiriman barang. Dan pembeli kalau barangnya udah masuk, ada keluhan, ada yang nggak cocok, maka dia melampirkan surat keluhan dan mohon penyelesaiannya. Dan kalau sudah selesai, penjual akan memberikan surat tagihan. Kira-kira seperti itu ya, jadi surat menyuratnya. Namun dalam kondisi seperti sekarang, apalagi setelah
pandemi ini segala sesuatu kan sudah serba elektronik, biasanya bisa dilakukan melalui media elektronik dengan cara mungkin media komunikasi tidak serut ini lagi, mungkin bisa langsung saja setelah masuk perkenalan ya, kemudian pesanan-pesanan dan selanjutnya bisa dihemat sampai ke yang paling utama ini harus ada surat tagihan, ini yang harus ada, nggak boleh dihemat lagi ini ya. Oke, nah fungsi surat itu sebenarnya apa ya? Fungsi surat yang pertama itu adalah bisa sebagai bukti di mata hukum. Seringkali kita mendengarkan istilah hitam di atas putih, ya itu artinya bukti yang sah di mata hukum. Jadi kalau hakim ingin memutuskan perkara seseorang yang berhubungan misalkan tentang perdata, tentu hakim harus memeriksa surat menyurat tersebut. Atau bisa juga pidana yang memang berhubungan bisa saja surat atau merupakan suatu memo atau gimana, itu menjadi suatu bukti di persidangan, itu namanya bukti yang sah di mata hukum ya. Atau bisa juga surat itu sebagai pengikat ya, surat nikah, surat perjanjian jual beli. Jadi ini menjadi pengikat di kedua belah pihak atau kedua belah kelompok ya. Nah, ada juga surat sebagai bukti sejarah ya, kita bisa menyaksikan bahwa ada prasasti dari prasasti itu juga ada tertulis kan, atau kita masih ingat bahwa naskah proklamasi itu dituliskan oleh Bapak father kita, yaitu presiden pertama kita ya, beliau menuliskan naskah tersebut, proklamasi dan seterusnya, itu merupakan surat yang ditandatangani. Dan kemudian juga ada surat sebagai pedoman ya, dan ada surat sebagai duta atau wakil penulis ya, perwakilan ya, boleh. Syarat-syarat surat yang baik itu apa saja? Yang pertama tentu kita harus kenali surat apa yang kita buat. Kita harus tahu kaidah atau format yang harus kita penuhi untuk membuat isi surat tersebut. Kemudian pastikan surat jangan terlalu panjang, apalagi yang berhubungan dengan surat dinas ya, atau berhubungan dengan surat resmi ya. Bahasa yang jelas, menggunakan kaidah bahasa EYD supaya siapa yang membaca surat tersebut bisa mengerti dan tidak menimbulkan makna yang ambigu ya, atau makna ganda. Kemudian yang keempat, bahasa harus selain bahasa jelas, itu harus padat dan juga sopan. Memilih kata yang tepat ya, pemilihan kata yang tepat, diksi yang tepat. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, kita juga harus tahu format ataupun bentuk penulisan surat. Nah, yang kita lihat di sini adalah surat resmi ya. Nah, bentuk itu ada beberapa, di antaranya ada bentuk lurus atau bahasa Inggrisnya full block style, ada juga yang ada yang lurus penuh, ada yang bentuk lurus biasa, ada juga yang bentuk setengah lurus atau semi block style, atau ada yang berlekuk atau indent style, atau ada paragraf yang menggantung atau hanging paragraph style ya. Nah, ini kita lihat aja dulu ya, kita pelajari aja bentuk-bentuknya dulu ya. Nah, yang pertama ada bentuk lurus penuh, itu berarti dari baris tangga, dari mulai tangga sampai kepada yang menandatangani surat itu semuanya bentuknya lurus di sebelah kiri. Nah, ini dia. Oke. Ada lagi yang block style. Block style atau bentuk lurus ya. Dia bentuk lurusnya ini sampai ke isi suratnya, namun di salam penutupnya dia tidak lurus. Nah, itu namanya bentuk lurus. Ya, ada lurus penuh, ada bentuk lurus. Ada bentuk setengah lurus ya. Setengah lurus itu setengah lurus atau semi block style ya.
Ini gimana lagi nih kakak nih, kita lihat nih ya bentuknya di dalam salam pembuka atau di dalam paragrafnya ini agak mencorok dia ke dalam. Nah ini dia yang membedakannya sedikit ya. Oke, di apalagi yang membedakannya yaitu di alamatnya. Nah seperti ini ya. Nah itu apa namanya, minimal kita tahu aja dulu ya. Di tempat pekerjaan tentu nanti kalau kamu bekerja sudah ada format-format surat yang di tempat kerja. Namun kamu harus tahu dong bagaimana bentuk surat tersebut atau apa nama bentuk surat tersebut. Nah ini ada bentuk surat lekuk atau indent style. Lekuk maksudnya gimana? Dia itu gini ya, seperti menyerong. Nah, ini dia lekuk ya. Itu dia semi block style. Ya, bukan semi tapi indent style ya. Bentuk lekuk dia, melekuk dia. Nah, ada lagi bentuk yang menggantung ya atau hanging paragraf ya. Kalau dikatakan dengan hanging itu dia paragrafnya menggantung seperti ini. Nah, nampak ya? Nah, ini dia menggantung, hanging paragraf ya. Oke. Nah, itulah bentuk atau format surat. Oke, sekarang gimana langkah-langkah membuat surat ya? Untuk membuat surat tentu kita harus persiapan ya. Membuat surat apa ini ya? Surat panggilan ya. Misalkan ada karyawan yang udah masuk 3 hari berturut-turut, kasih surat panggilan atau surat peringatan. Ya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, itu kan salah satu surat resmi juga ya, surat dinas juga ya, yang bersifat intern dia di dalam. Nah, kita harus tahu apa yang mau kita buat. Baru penyusunan pokok-pokok masalah, kita harus tahu hal apa sih kita sedang mau buat apa gitu. Apakah pemberitahuan, apakah penolakan, apakah penawaran, kita harus tahu itu pokok masalah. Jadi di perihal itu kita beritahukan mengenai pokok masalah yang isi dari surat kita ini. Apakah permohonan itu termasuk juga di dalamnya. Nah, yang ketiga kita menetapkan tujuan surat. Ini bagian dari pokok masalah tadi, menetapkan bahan ya, apa-apa yang kita perlukan, kemudian pemahaman tentang posisi penulis. Penulis ini siapa? Kalau dia misalkan surat pribadi, kita posisinya sebagai anak, maka kita harus menggunakan bahasa ya tentu dalam posisi sebagai seorang anak ya. Kita teman atau kepada sahabat yang sangat dekat, ya tentu kita bisa menggunakan bahasa yang biasa kita gunakan dalam bergaul dengan teman kita tersebut ya. Nah, tapi kalau dalam surat resmi, ya siapa yang nandatangani suratnya? Apakah kalau misalkan di kampus kita ini, apakah direktur, apakah pembantu direktur yang bertanggung jawab pada bagian tersebut ya, itu penting sekali sehingga dengan dengan penandatanganan tersebut kita tahu kekuatan dari surat tadi. Mahasiswa membuat surat ke kampus, misalkan permohonan cuti kuliah itu ditandatangani. Jadi posisi pemohon itu sebagai mahasiswa ya. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, untuk petunjuk umum penulisan surat ini penting juga kita ketahui karena ini sangat urgen sekali. Sampai salah kita dalam petunjuk umum ini, ya tentu nanti suratnya bisa berdampak kepada tidak tercapai tujuan. Atau orang yang menerima surat kita merasa tersinggung atau merasa tidak dihargai. Nah, kita harus pastikan ini kita bicara surat resmi dulu ya. Untuk surat resmi, ukuran kertas yang kita gunakan itu adalah kertas A4. Nah, ukuran kertas A4 itu seperti ini ya. Ini saya ambil dulu. Ya, nih A4. Tampak nggak nih di layar? Nah, ukuran A4. Ya. Nah, ada juga dan dia harus kertas HVS, ini namanya jenis kertas HVS dan warna putih. Harus putih. Ya, dan bersih, nggak kerunyuk-kerunyuk. Nah, ya. Putih, bersih. Ini bentuk kertasnya. Bagaimana saya tahu ini ukuran A4 atau A5 atau folio atau foto, dari mana saya tahu? Ya, biasanya kalau kita beli kertas kepada penjual kita sebutkan
saya mau jenis kertas yang A4 gitu ya, atau folio, atau kuarto, atau A5 dan seterusnya. Ya, kamu harus beritahukan jenis kertas apa yang kamu inginkan, ukuran kertas apa. Dan ini jenisnya adalah HVS ya, putih, bersih, dan licin, tidak kerunyuk-kerunyuk. Nah, untuk surat resmi atau surat dinas ini gunakan yang warna putih, tapi kalau surat pribadi ya terserah mau kalau hatinya lagi berbunga-bunga warna pink misalnya dan seterusnya. Ada juga format-format surat yang memang bisa kita beli di tempat penjualan kertas ya. Nah, kemudian model amplop dan cara melipat surat ya. Jadi sebentar tadi Pak surat. Nah, nih model amplop. Nah, ini ada surat masuk nih, contoh nih surat masuk ya. Jadi di amplop dinas seperti ini sudah ada siapa pengirimnya seperti ini ya. Lalu pada saat saya membuka amplopnya, seperti ini saya buka, ini harus langsung kedapatan atau terlihat kod suratnya. Nah, jadi gitu cara melipatnya ya. Jadi dipastikan ketika kita memasukkan surat tersebut, nah ini kita masukkan dan ketika orang membuka atau menerima surat kita dia langsung bisa tahu ini dari mana ya. Nah, kemudian pengetikan surat ya itu harus untuk menggunakan surat itu biasanya untuk surat resmi digunakan jenis fontnya Times New Roman atau Arial. Times New Roman atau Arial. Ya, Times New Roman atau Arial. Nah, dari kemudian kita lihat lagi untuk spasinya ya, untuk spasi. Jadi surat resmi itu biasanya satu halaman, biasanya diupayakan ya spasinya 1 atau 1,5 spasi itu oke, nggak masalah ya. Kemudian pengiriman suratnya bisa diantar langsung, bisa lihat jasa pengiriman, pos misalnya, atau JNT atau JNE atau lain dan yang lain, bisa juga melalui email. Ya, melalui email. Ini penting sekali. Nah, kalau kita melihat surat ini, ya, kita melihat surat ini bentuk surat ini apakah bentuk lurus penuh atau bentuk lurus atau semi? Ya, ini kalau dari bentuknya ini adalah semi ya, semi. Kita lihat ini tanggalnya juga dia di sebelah kanan. Ya. Nah, Oke, nah kita lanjut lagi ke bagian yang berikutnya, yaitu surat lamaran kerja. Nah ini yang paling penting nih dari pertemuan kita ini, yaitu surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu adalah surat resmi pertama yang biasanya kita buat. Ya, kita buat tuh surat resmi yang paling pertama biasanya adalah surat lamaran kerja. Namanya lah lamaran kerja, tentu tujuannya kita bermohon untuk diberikan pekerjaan ya sesuai dengan kapasitas kita atau sesuai dengan kemampuan kita, baik itu ke lembaga pemerintah maupun ke lembaga swasta ya. Nah, dalam surat lamaran apa yang perlu dicantumkan? Tentu yang perlu dicantumkan itu adalah data pribadi kita, siapa nama pengirim surat tersebut, ya kemudian bukti fisik ya yang berhubungan dengan kualifikasi yang dimiliki ya atau lampiran, bisa KTP, bisa ijazah, bisa juga nilai ya dan diketikkan tetap di kertas yang HVS ukuran A4 ya. Nah, itu. Nah, kalau begitu kita lihat dulu contoh surat lamaran di sini ya. Contoh surat lamaran ini surat lamaran yang formal ya atau yang banyak jenis surat lamaran, adik-adik boleh download di internet ya, berbagai macam variasi, apalagi sekarang itu semuanya kita bisa pilih kata-kata yang lebih berterima ya, tidak formal tapi berbeda tapi tetap tetap menarik gitu ya dengan pilihan kata-kata yang menarik. Nah, ini dia contoh nih kepada yang terhormat. Nah, ini surat resmi ada tanggalnya, terus kemudian lampirannya ada berapa berkas, kemudian hal
Ya, tentu permohonan kerja atau permohonan boleh kita sebutkan kepada siapa dan di mana. Dengan hormat saya bertanda tangan di bawah ini, ya, nama Indah Kusuma AMD, Pendidikan Ahli Madya. Saya memohon kepada Bapak Ibu agar sudi kiranya menerima saya menjadi staf EDP, Electronic Data Processing, pada PT Telkom yang Bapak pimpin. Nah, sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak, saya lampirkan persyaratan sebagai berikut. Nah, ini tadilah dia, ya. Ini yang perlu dicantumkan atau dilampirkan. Demikianlah surat permohonan yang saya sampaikan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih, hormat saya, lalu tanda tangan. Nah, di surat lamaran yang resmi ini hindarkan menggunakan kata-kata yang membaku. Misalkan aku yang bernama, nama aku, nggak seperti itu, ya. Atau misalkan mohonlah Pak, tolonglah saya diterima, karena kalau saya nggak diterima bekerja di sini maka saya nggak akan makan lagi, kasihaninlah saya Pak, saya ini adalah si gembala sapi. Nggak ada hubungannya, ya. Jadi di surat lamaran itu adalah bahasa yang formal, ya. Nah, itu dia. Adik-adik, ini pembahasan kita untuk surat lamaran kerja. Tentu kalau ada hal-hal yang ingin adik ditanyakan, silakan langsung kita boleh diskusi di grup kita. Dan jangan lupa juga mengerjakan tugas. Kita belajar bagaimana membuat surat lamaran kerja. Jadi silakan membuat surat lamaran kerja. Saya akan buat tugasnya kepada siapa surat tersebut dan apa posisinya. Saya mohon kepada adik-adik, kalau kalian mengutip dari internet bahan-bahannya, mohon juga sebutkan di situ link dari mana kalian mengambilnya, ya. Oke, ini dulu pertemuan kita. Senang bertemu dengan adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk kita semuanya dan tetap semangat, ya. Terima kasih. See you, bye-bye.